ruangan gedung SD Negeri 23 Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk hari ini. Ya, adapun kegiatan kita hari ini adalah untuk membantu teman kita yang sedang melaksanakan proses tugas, melengkapi tugas dari CGP Angkatan 11, yaitu Bu Junika. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, khususnya di SD Negeri 23 Pangkal Pinang. Sholawat berangkaikan salam atas sambutannya, mari kita sanjungkan kerukunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator akan menyampaikan usulan atau kegiatan kita hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator sendiri, kemudian nanti sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 23, dan nanti kegiatan intinya adalah diseminasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Junika selaku calon guru penggerak angkatan 11. Baik, tidak panjang lebar, untuk mempersingkat waktu kita, kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iskandar, untuk memberikan arahan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru, sebagai bentuk dukungan terhadap calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Junika. Kepada Bapak Iskandar, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sangat mengapresiasi pertama kepada Ibu Junika sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya. Yang angkatan sebelumnya sudah ada Pak Ibu Mega, mereka mudah-mudahan yang lain Bapak harapkan segera muncul tentunya. Baik, untuk memberikan waktu, saya di sini hanya memberikan kata sambutan. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi ya. Setahu saya diseminasi ini adalah penyebar luasan suatu gagasan, suatu ide yang merupakan inovasi terbaru dari seorang guru penggerak ya, untuk diterapkan nantinya pada waktu mengajar. Itu yang saya tahu destinasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan saya, pesan saya, mari kita dukung, kita support, kita beri motivasi, dan kita juga termotivasi untuk lebih baik. Mudah-mudahan harapan saya dengan kegiatan ini akan menambah bekal kita nanti yang belum, jadi sudah tahu bagaimana itu proses awal dan akhirnya seorang guru penggerak ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, perjuangan itu masih panjang, tapi kita doakan mudah-mudahan Ibu Junika ke depan berjalan dengan mulus, dengan lancar, tanpa ada kendala apapun. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena ini hari Jumat, saya selaku kepala sekolah ya berpesan, ikuti dengan seksama, dengan serius. Kalaupun ilmu itu dapat, tolong diterapkan di kelas ataupun waktu mengajar di kelas masing-masing. Semoga acara ini bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan dukungannya. Selanjutnya mungkin kita doa dulu supaya kegiatan kita ini nanti berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Pak Almas, mohon kesediaannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita doakan Bapak pimpin
karena Islam yang telah berada besar di sana. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna sallallahu alaihi wa rizqan thayyiban wa rahmatan lana. Allahumma inna rahmatan fid-din wa rahmatan fil jasad wa rahmatan fil rizq wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil lana wa rahmatan fil akhirati wa Allahumma halla fi sakaratu wa barakatan fil akhirati wa Rabbana zalamna anfusana wa lam lana wa tahmala lana min fadlik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah doa sudah selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu inti kegiatan inti terkait diseminasi ya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Junika. Kepada Ibu Junika dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Eka atas pembukaannya dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik, saya akan buka dulu. Tadi sudah dibuka Ibu Eka, saya buka sendiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materinya, ya, ke destinasinya, ada baiknya kita respect dulu biar semangat ya Bapak Ibu. Kita berdiri dulu.
sudah mau menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya dalam penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kebetulan saya adalah CGP angkatan 11. Jadi saya berharap rekan-rekan juga bisa mengikuti kegiatan ini. Bukan artinya nanti kita langsung proses kepala sekolahnya atau pengawasan, tetapi ada tahapan-tahapan karena kita perlu pembelajaran. Bukan hanya kepala sekolah saja, tetapi kita sebagai guru memang harus dalam pengalaman budaya positif ini. Nah, di sini kebetulan modul yang saya sampaikan ini adalah pada modul 1.4. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya. Di sini kita sambil sharing ya Bapak Ibu, sambil sharing karena bukan artinya saya menggurui. Kebetulan di sini saya sambil belajar, ya saya juga punya senior angkatan 7 dengan angkatan 9. Jadi saya sangat banyak sekali belajar dengan mereka. Di sini saya menemukan hal-hal yang baru. Ternyata selama ini kita ngerasa sebagai guru itu sudah bagus, sudah baik. Ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya boleh. Nah, di sini ada konsepsi budaya positifnya. Ini adalah dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Ini yang saya pelajari dan ini yang kami bahas setiap kami recall, ketemu dengan teman-teman, dengan PP, dengan pasil kami. Inilah yang kami pelajari. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Mungkin di sini ya, nanti kita siapa sih kita, apa sih kita yang harus kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas, seterusnya segitiga restitusi. Semuanya ini sudah kita lakukan sebenarnya, tetapi dalam penyampaiannya mungkin belum kita kaitkan dengan hal-hal yang ada di depan sini. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Lambang sebelah mungkin sudah tahu, ini adalah profil pelajar Pancasila kita, ada beberapa hal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Belajar berdiferensiasi di sini kita tahu bahwa itulah berbagai macam karakter anak yang harus kita bentuk, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhannya, apa sih yang diinginkan anak-anak. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru inilah sehingga anak-anak itu bisa berbagai macam kemampuan. Ternyata kita selama ini menyamakan semua ya Pak Moko, semuanya kita samakan dari A sampai Z. Anak itu bisa mendengarkan video atau melihatnya, atau anak bisa hanya mendengarkan. Ternyata tidak semua anak ingin yang kita ajar itu sesuai keinginannya. Hasil dari diagnosis awal saya kemarin pernah saya lakukan,
ternyata dari beberapa kegiatan atau proses pembelajaran yang saya lakukan, masih ada anak-anak yang mengatakan bahwa saya masih senang dengan gurunya hanya menjelaskan. Artinya anak senang dengan metode ceramah yang kita gunakan. Sebenarnya metode ceramah itu tidak akan mati terus menerus. Ternyata dari yang masih awal itu masih ada beberapa anak yang suka dengan hal tersebut. Mungkin ada beberapa anak yang suka dengan gaya ibunya mengajar dengan metode lain, menggunakan medianya misalnya atau media pembelajarannya video dan seperti itu. Jadi berdiferensiasi ini sangat dibutuhkan. Jadi kita tahu dengan kemampuan anak kita dengan seperti itu. Tadi kita bisa, oh ternyata seperti ini. Setelah saya belajar walaupun belum jauh dari beberapa modul yang saya pelajari, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah mulai menerapkan di kelas, walaupun belum seluruhnya saya lakukan, tetapi sudah ada. Ternyata memang benar, tidak perlu kita itu menegaskan dengan kegiatan yang terlalu mengekang anak seperti itu. Karena tidak asing lagi bagi kita sebagai guru mendengar berdiferensiasi ini, ya. Dari tahap kemarin, dari para CPG yang angkatan kemarin sudah menjelaskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama di kelas kita terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, Bu Eka. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrolnya. Ya, di belakang itu adalah bapak gurunya, ya. Depannya adalah muridnya, seperti ini. Nah, ilustrasinya di sini guru mengontrol murid. Kemudian ada bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah dari teori kontrol, ya. Jadi sebagai kita walaupun melihat proses pembelajarannya, tetap kita sebagai guru adalah kontrolnya di kelas. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Nah, di sini ada teori stimulus dan respon, kemudian teori kontrolnya. Nah, di sini realitasnya yang stimulus kebutuhan kita sama, ya, kebutuhan kita sama. Sedangkan di sini teori kontrolnya realita kebutuhan kita itu berbeda. Jelas seperti tadi berdiferensiasi, berbeda kan? Dalam kelas itu anak-anaknya karakternya pun berbeda, berbagai macam anaknya membutuhkan hal yang berbeda dalam proses pembelajaran. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti kita itu tidak sesuai, tidak semua orang itu sama dengan kita. Apa yang kita inginkan tidak sama, sesuai dengan tadi kebutuhannya. Bahwa kebutuhan kita itu kalau di stimulusnya sama, padahal kenyataannya kita tidak sama. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, yang buruk pasti dilihat itu adalah suatu kesalahan kita.
Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Inilah antara kedua ini mengubah paradigma stimulus responnya ke teori kontrol. Ini adalah yang perbedaannya. Kemudian responnya apa, stimulusnya itu salah satunya tadi kebutuhan orang itu. Kalau menurutnya si stimulusnya realita sama, kenyataannya kebutuhan itu berbeda. Selanjutnya, nah disiplin positif. Ini adalah hal-hal yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita. Sebenarnya sebelum kita menekankan kepada anak, untuk kita dulu disiplin dulu, ya, biar anak-anak itu mengikuti seperti itu. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang dikatakan disiplin. Mungkin kita di sekolah memang salah satu yang harus kita lakukan, hal-hal positif yang harus kita laksanakan. Kita yakini, kemudian kita terapkan, hal yang seperti ini akan membawa dampak yang positif seperti itu. Kemudian disiplin ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kebanyakan kita memang posisi kita banyaklah menghukum, saya sendiri termasuknya. Tetapi mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa melaksanakannya agar tadinya kita menghukum akan berubah menjadi nanti akan ada posisi kontrol. Kemudian sebagai pendidik itu, ini sebagai kita, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini pasti tujuan seorang pendidik, ya, ini pasti hal yang dilakukan. Itulah keinginan seorang pendidik. Ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Yang ketiga, nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini namanya nilai yang disepakati tadi. Kemudian contoh nilai kebajikannya institusi atau organisasi. Di sini ada 3. Ada profil pelajar Pancasila, yang jelas kita tahu bahwa beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini mungkin nanti ya, kepengen saya itu biar anak-anak tahu bagaimana gerakan profil pelajar Pancasila itu. Jadi biar kita setiap pagi setidak-tidaknya ada literasinya untuk menyemangati anak-anak kita. Dia tahu, jadi semakin sering kita melakukannya, otomatis anak semakin paham, mulai berkembang ya. Biar anak-anak itu tetap bisa, oh seperti ini yang dinamakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh seperti ini yang dilakukan gotong royong. Jadi kita tahu gerakan-gerakannya seperti itu.
Kemudian bio primary program organisasinya. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nilai kebajikan diskusi atau organisasi. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Otomatis ya, yang nama kebutuhan itu pasti butuh. Nah, di sini seperti yang kita terapkan misalnya di sekolah, kita mengajar itu kepengen pasti punya hasil, sesuatu yang akan kita capai. Usaha ini supaya anak ini bisa membaca apa usaha kita, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oh, anak ini memang kebutuhannya, maka dengan belajar berdiferensiasi tadi yang kita perlukan, sehingga kita tahu dengan kebutuhannya, sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai dengan baik. Nah, kebutuhan dasar tadi ada ini, Bapak Ibu. Kita mungkin selama ini sudah melakukan, tetapi belum tahu ternyata itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita itu seperti itu, Bapak Ibu, inginnya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Satunya ini kebiasaan. Salah ketik Bapak. Nah, di sini pertahankan hidup, ya. Pertahankan hidup di sini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayangnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaannya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasannya mandiri, memiliki pilihan, mencoba dan hal baru, mampu mendapatkan arah diri. Ya, yang ini bukan kebebasan, kesenangan. Ya, kesenangan di sini bermain, humor, autisme, kemudian ketawa. Nah, di sini anak kita itu dikasih sayang. Misalnya kasih sayangnya di sini, artinya anak kita itu ternyata perlu kasih sayangnya di sekolah itu, bukan minta itu ini, tetapi ada sesuatu penghargaan bagi mereka itu ingin, ya, ingin kasih sayang, rasanya diterima. Misalnya di dalam kelas mungkin rasa diterima. Tadi anak kita tadi ngomong misalnya, tetapi tidak kita laden. Sebenarnya dia berbicara itu artinya ingin diterima. Bu, saya ini seperti ini, Bu. Dia bercerita dengan kita itu artinya ada hal yang ingin diceritanya itu adalah ingin diterima halnya tersebut. Karena apa? Anak-anak kita ini kadang-kadang kita nggak berani. Ternyata di sekolah ini adalah kadang-kadang tempat pengaduannya, tempat curhatnya, tetapi mungkin dengan kitanya yang kita tidak paham. Setelah saya mempelajari hal ini, oh ternyata anak si A ini yang sering ke saya, artinya ada rasa yang ingin diterimanya ketika dia sering ngomong, itu berarti anak kita. Maka ketika anak kita
ngomong, kita dengar dulu apa sih yang ingin dibicarakan. Seperti kemarin Ibu Erna menggantikan saya di kelas, ternyata di kertas, di sebuah kertas dia menceritakannya. Ternyata anak itu ingin diterima oleh orang tuanya, ya Bu Erna. Nah itu artinya. Jadi selama ini mungkin kita di rumah seperti itu juga kadang-kadang tidak dengar omongan anak. Ternyata anak itu kepengen diterima. Apa sih yang dia omong itu? Artinya kita perlu, bukan artinya kasih sayang itu nanti peluk atau disayang-sayang, tidak, tetapi dengan ucapannya, ya. Kemudian di sini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, ya. Mereka itu pengen dianggap juga, sama halnya dengan kita pengen dianggap. Kadang-kadang kita lagi kelas, saya sendiri lah, kalau anak lain dekat-dekat dengan kita, ternyata dia itu berbicara juga ingin dianggap. Karena harga diri ingin keinginan untuk dianggap, harga diri, ya, harga diri mereka itu punya harga diri. Ada batas ketika kita beritahunya ada melakukan kesalahan, tidak, kita harus menyediakan tempat khusus semua karena dia punya harga diri. Nah, kebebasan ini bukan artinya bebas-bebasnya, ya, bebas yang negatif, tetapi di sini adalah bebas yang positif, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Karena kita di era digital ini memang anak kita perlu hal-hal yang baru. Kita sekarang ini mungkin anak hanya bisa menggunakan, tetapi pemanfaatannya ke pembelajaran itu belum. Taunya games, ya, permainan dan tontonan film-film saja. Tetapi mereka tidak tahu itulah karena kurangnya kasih sayangnya tadi sama dari orang tuanya. Karena dia tidak terima di rumah, karena dia mengetahuinya adalah HP. Ya. Kemudian kesenangannya bermain, humor, dan tertawa. Kita kalau ngajar memang serius, ya Bapak Ibu, termasuk saya serius, karena kita mikirnya adalah ketika pulang ke rumah orang tuanya hanya menuntut anaknya bisa, anaknya pintar, anaknya bisa menghitung dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya salah. Kita harus mengembangkan karakter kebutuhan anak tadi, bahwa orang tua itu sebenarnya pemikiran seperti itu salah. Sebenarnya orang tua itu memang menginginkan seperti itu, tetapi kita tidak boleh memaksa keinginan kita seperti itu. Artinya kita egois, ya. Kalau anak kita inginnya ke arah mana, kita tuntut, kita arahkan seperti itu. Mungkin itu, ya, untuk kebutuhan dasar. Semoga dengan ada yang kebutuhan dasar tadi kita bisa menerapkannya di kelas, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya. Intrinsik sebenarnya salah. Yang satunya intrinsik, yang ke bawahnya adalah ekstrinsik. Nah, intrinsiknya di sini adalah untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata kita selama ini penghargaan itu baik bagi kita, ya. Ternyata ada hal yang kurang bagi yang saya dapat ini. Ternyata memberi wadah itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Kemudian ekstrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku. Ada dari intrinsik dan ekstrinsik ini. Nah, didukung oleh penghargaan. Ini menurut Aplikon, ya, tahun 1993, wawancaranya di sini bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon,
Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan pengajaran itu sesungguhnya penghargaan, bukan yang kita kasih dengan anak-anak itu. Karena ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak, menurut psikologi ini adalah akan menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kon ini selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan pembelajaran penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya kalau kita pikirnya memang kita memberi reward hadiah itu sesuatu memberikan plus untuk si A anak tadi karena sudah bisa melakukan atau kegiatan pembelajaran atau menyebutkan pembelajaran tersebut, tetapi sebenarnya itu adalah salah. Ya, salah satunya bisa jadi apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita sering ngasih reward ini, ada hal yang akan timbul. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dia untuk mencapai sesuatu itu karena hadiahnya. Kalau rewardnya bukan. Iya, betul sekali. Dia memikirkan situnya demi pencapaiannya tadi hanya itu, hanya hadiahnya, bukan pembelajaran. Benar, jadi kata ini adalah ketika kita memberinya itu adalah salah satu menghancurkan potensi dalam proses pembelajaran. Ini dampaknya tadi. Dampak pembelajaran penghargaan, pemberian penghargaan atau reward. Pertama, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan penghukum. Ya, ini ternyata dampak-dampaknya. Selama ini kita tidak tahu ya, kita kasih surprise dengan anak-anak, bila berhasil ya bisa kita kasih. Ternyata ini yang akan berdampak. Kemudian kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita saling sharing ya, bukan saya menggurui Bapak Ibu, tetapi kita saling sharing. Boleh bertanya, kalau saya tidak bisa menjawabnya kita pecahkan bersama-sama masalahnya. Apa sih yang keinginannya atau apa yang harus kita lakukan seperti itu Bapak Ibu? Lanjut. Oke, sekarang yang kedua, motivasi dari dalam diri intrinsik tadi. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini saling berkaitan ya. Mungkin kita sebagai guru sering ngasih hukuman. Ya. Kenapa ya selama ini kita ngasih hukuman? Kita jadi pertanyaan juga, kenapa sih kita selalu mengatakan jangan buang sampah sembarangan? Seharusnya ya buang sampah pada tempatnya. Benar, jangan buang. Artinya jangan itu mendekatkan yang tidak seperti itu. Nah, hukuman tidak terencana tiba-tiba. Benar kan, anak kosong melakukan kesalahan pasti kita hukumnya dengan tiba-tiba. Mungkin kita rencana. Kalau kita rencana itu lain lagi ya, konsekuensinya. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Sedangkan restitusinya di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak yang melakukannya, anak yang karena di sini melatih anak mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya tadi. Kemudian hukuman lagi di situ murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan kalau hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik. Ya, ini yang hal yang harus benar-benar kita larang, hal-hal yang tidak boleh sama sekali kita lakukan. Karena ini ada hukumannya ya Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid,
lakukan nanti. Tidak perlu lagi kita dengan itu marah-marah, bentak-bentak, kasih hukuman. Ya, kalau kita terapkan hal yang seperti ini, saya yakin murid kita di SD Negeri 23 ini insya Allah akan berubah. Memang tidak secara cepat, tetapi bertahap prosesnya. Setidaknya kita lakukan di kelas kita dulu, biar nanti ketika kita melakukan kolaborasi terus menerus akan berlanjut ke kelas berikutnya seperti itu. Kemudian yang keenam ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu, ya, 5 kontrol guru yang harus kita betul-betul kita lakukan. Penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pelatih. Di posisi ini kira-kira mungkin kita di sini sering apa Bapak Ibu? Bu Mega, 5 posisi ini, kontrol guru ini yang mana sering dilakukan? Kalau saya membuat rasa bersalah hati karena sudah belajar, saya berusaha memposisikan semuanya supaya seimbang, akhirnya bisa berharap lebih kedepannya bisa menjadi posisi makro. Iya, itu yang kita harapkan. Inilah yang akan kita terapkan. Kemudian inilah yang bakalan yang kita inginkan sebagai manajer. Proses ini banyak yang dilakukan sebagai manajer. Sedangkan karakter anak-anak ini sangat berbeda-beda. Kadang-kadang kita menanyakan hal kesalahannya pun kadang-kadang sepertinya menganggap remeh, seperti itu. Dengan kita di posisi manajer, saya yakin sangat berdampak karena dari budaya positifnya tadi akan berdampak pasti positif. Nah, di sini contoh penerapannya, Bapak Ibu. Di sini siswa tidak memakai atribut dengan saat upacara bendera. Kita sekali ini, ya masih. Sebenarnya bukan kita itu artinya sebenarnya bukan menghukum sebenarnya, tetapi dengan hal itu dalam pembelajaran dalam teori ini adalah menghukum. Karena kita itu sebenarnya ingin memberitahu anak kita itu yang tidak memakai atribut di situ orangnya. Maksudnya memberi tahu anak-anak kita supaya tidak melakukan. Tapi hal itu kita lakukan salah ternyata. Nah, ini kita suruh hormat. Mungkin dulu zaman kita SD suruh lari ya, lari keliling lapangan berapa kali. Kalau sekarang jangan coba-coba ya Pak Moko. Selanjutnya itu hormatnya selama 1 jam. Kram kali ya tangannya. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sering ya? Sering sekali. Iya, karena ini adalah salah satunya. Ini adalah membuat rasa bersalah. Ini contohnya ya, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang kamu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kita mungkin di posisi murid seperti itu juga perasaan kita ya. Kemudian ini teman dan pemantau. Kasusnya masih sama di situ ya. Ayo dong kita teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini Pak Moko. Iya. Memang sepertinya tidak apa-apa. Yang lainnya ya seperti itu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau.
Ya, kalau si Keiza jawabnya pasti kalau disuruh beli, bapakku belum gajian. Itu jawabannya. Ya, ayo mantap. Nah, ini yang ingin kita sekali, yang harus kita sebagai manajer. Jelas yang mau di perusahaan, manajer yang paling tinggi jabatannya ya. Nah, ini juga seperti itu, kita itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah manajer. Artinya kita tidak marah-marah, tidak perlu marah-marah. Kalau kita ini memang mungkin jadi kebiasaan ya, apalagi orang Bangka ngomongnya besar, kesannya marah, padahal kita tidak marah, perasaan kita, tetapi bagi anak yang marah, kita yang merasakan tidak, tetapi anak yang merasakan marah, seperti itu. Jadi dengan adanya manajer kita perlahan dengan kata-kata yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita bisa kita omongkan dengan anak, seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu tadi yang sering apa? Pak Almas, dari 5 posisi kontrol tadi ada hukum, memantau, teman, rasa bersalah, manajer, hukum. Apalagi pelajaran PTOK, ya. Dak diringkas, mainan lu, dasar olahraga. Itu pasti ya kan. Tidak usah ikut dong olahraga. Kalau dah kita tidak usah main di lapangan, kita dalam kelas. Tetapi guru yang paling disenangi anak-anak itu pastilah guru olahraga. Sesuai dia dalam awal saya kemarin macam itulah Pak Almas. Tanyaan alasannya saya tanyakan, kenapa pelajaran yang kamu senangi itu PJOK? Jawab salah satu anak itu karena banyak bergerak. Artinya guru kelas 2 artinya kita ngajar harus banyak bergerak. Iya. Iya, benar gak sih? Nanti mungkin Bu Mega bisa menerapkannya, berbagi ilmu dengan kami biar kami seperti Bu Mega bisa menerapkan di kelas kami. Apa? Sambil disandingkan dengan guru penggerak kita seperti itu. Nah, ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apa? Ya. Kemudian kamu tidak pernah berenang melakukannya. Apa ini? Yang kedua, Bu Selvi, kira-kira pembuku, pemantau, teman, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, karena menanyakan penyelesaian masalahnya seperti apa. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ayolah mengajak ya teman. Lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ayolah Pak Almas, kita main bola lah hari ini. Jangan belajar terus di dalam kelas seperti itu. Lanjut ya. Nah, posisi berikutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Betul. Ini kejam ya. Jadi kata-katanya pun langsung. Ya, kalau yang lain tadi masih kita mikir-mikir kata-katanya gimana, pemantau, manajer, masih kita mikir-mikir. Tetapi lihat kata-kata seperti langsung hukum. Mulai dari sekarang harapannya kita belajar tidak menjadi hukum, jadilah manajer. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, anak tadi ingin dianggap, ingin dihargai, ya, ingin diterima dan lain sebagainya. Ternyata kita kadang-kadang adalah malas ngelalin anak misalnya. Ini lagu ini kadang ada anak yang jual. Ternyata anak yang jual itu ternyata ada ciri khasnya itu memang jual, tetapi ada tujuannya. Selanjutnya Bapak. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa Pak Almas, Pak Aki, Pak Dila? Kira-kira mengapa tidak keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan kan itu diyakinkan oleh seluruh murid dan dilakukan bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru. Iya, benar sekali. Karena keyakinan kelas itu adalah kita sepakati bersama murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan itu pasti kita yang buat. Dan murid itu harus ikut. Tetapi tidak, keyakinan kelas kita itu harus kita sepakati bersama-sama. Bukan artinya kita langsung. Zaman dulu memang seperti itu ya. Langsung kita buat peraturan kelas 5A. Sekarang tidak. Ya, tidak mencoret-coret dinding misalnya. Ya, dulu sekarang kita sudah mulai berubah. Dulu negatifnya di depan, sekarang negatifnya hilang, dijadikan budaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini memang harus kita, benar kata Pak Ila tadi, harus melibatkan siswa kita. Ya, bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nih, kita jangan ribut, jangan membuang sampah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya, jaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Kita mulai dari sini, dari pembuatan keyakinan kelas ini, kita ulang-ulang kembali anak kita, dibiasakan. Kita langsung menunjukkan sesuai dengan keyakinan kelas kita sepakati kemarin apa saja. Ketika ibu gurunya mungkin mau keluar, ingatkan dengan kata-kata itu. Anak bisa. Sampingnya pun di kelas saya ini Pak Moko, saya tidak punya ide, ibu gurunya tidak punya ide. Ternyata ada kumpulan uang di kelas 4K. Ternyata saya bilang sama anak tadi, kenapa mengumpulkan uang? Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, Bu. Jawabannya tadi. Kenapa ada sesuai dengan kesepakatan kelas? Ternyata ada yang ribut, Bu. Kan kesepakatan kelas kita jangan ribut, kan tadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya, ternyata anak pun sudah mulai. Karena apa? Karena sering tadi saya kasih tahu, jangan lagi kita menggunakan uang, ya, jangan lagi kita menggunakan uang. Takutnya nanti kita berpikir bahwa ibunya yang mau minta uang. Jadi akhirnya saya kasih uangnya dengan anak-anak, kembali dengan anak-anak, digunakan untuk apa? Mereka diajak makan bersama. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu, kalau kami dihukum karena kawan-kawan itu kan tidak sepakat, kesepakatannya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Oh, ternyata semakin sering kita mengulanginya akan semakin diikuti oleh anak kita. Ya, kemudian sedikit aja agar anak mudah diingatkan dengan kata-kata yang mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan. Jangan yang sulit-sulit, kata-katanya yang agak ribet, mungkin anaknya tidak ngerti, anaknya pun akhirnya menyepelekan kata-kata tersebut. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena sesuai tadi kata Pak Dila bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama murid dengan guru, sedangkan peraturan itu adalah gurunya. Jadi kita saling belajar bersama, ya. Saya ingatkan, seringlah kita menerapkan budaya positif, terutamanya kita mengingatkan anak dengan kesepakatan kelas tadi. Oh, ternyata itu kan hasil dari kita sepakati kemarin. Jadi anak-anak itu, oh ternyata kata-kata saya tadi ada di situ. Ternyata saya diterima, pendapat saya diterima seperti itu. Selanjutnya, nah di sini segitiga
restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari kita dari segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada gambarnya segitiga tahapannya. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Jadi apa yang kita dari awal sampai akhir tadi dari modul 1.1 yang modul 1.4 saling berkolaborasi, saling. Nah, di sini ya ada 3 tahapannya. Mudah-mudahan ada ini kita bisa. Oh, ternyata seperti ini. Selanjutnya boleh. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, pembelajaran proses. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang betul, kalau tidak salah-salah untuk apa itu guru yang mengajar. Ya. Nah, ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu pertanyaan kita ketika kita misal anak kita melakukan kesalahan, kita panggil. Sebenarnya 3 ini yang kita tanyakan, saling berkaitan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi ini adalah hal-hal tadi menyebutkan bahwa salah itu adalah prosesnya dalam pembelajaran. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, karena itu adalah kesalahan, karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kebutuhannya apa sih sebenarnya melakukan kesalahan tadi? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tidak cocok kita menyalahkan anak, tetapi kita tanya, kita panggil pelan-pelan, apa sih yang anak kita bilang melakukan itu, apa penyebabnya? Pasti ada sebabnya. Kita pun sebagai guru ada kesalahan ketika menyampaikan materi, pasti mungkin tadi kita tidak membacanya, tidak membuka kembali untuk pembelajaran seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiganya, menanyakan keyakinan kelas. Anak akan siapa untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan terpindah menjadi orang. Dia inginkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi apa, yang seperti apa? Ini ya. Jadi ketiga ini tadi, segitiga restitusi inilah yang kita akan terapkan dari kesepakatan kelas kita. Tadilah kita tekankan. Ketika anak melakukan kesalahan seperti atribut tadi, apa kesepakatan kelas kita? Apakah Fadil melakukan kesalahan ini? Misalnya Fadil melakukan kesalahan ini, apa sebabnya? Kata Fadil tidak pernah waktu. Kira-kira Fadil ini ada apa sih dengan Fadil? Kira-kira Fadil itu sudah melanggar atau sudah menyepakati dengan kesepakatan kelas kita? Dia berpikir kan, kesepakatan kelas kita kemarin ada apa saja? Oh, ternyata saya melanggar peraturan kelas kita seperti itu. Iya, jadi kena menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita imbaskan dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu, oh ternyata
lama-kelamaan laut akan lengket di anak akan terbiasa. Nah, ini contoh penerapan. Ini walaupun kemarin saya praktekkan ya, saya hanya mengenalkan dengan anak-anak ya. Suaranya kurang jelas sebenarnya, kemarin saya tidak menggunakan mic. Ada sebagian istirahat dan ada yang main-main seperti itu. Jadi suara tidak jelas dan saya tidak main-main seperti itu. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, kita langsung memanggil seperti itu. Biar anak itu tambah dekat dengan kita, kemudian merasa dia diingat. Dan sebenarnya ketika kita misalnya menyalahkan anak-anak, otomatis kita tidak tahu bahwa anak-anak itu dia tahu masa tadi kita ulangi lagi tadi kira-kira tahu tidak azan dan sebelumnya tidak, itu jawabannya. Padahal dia membuang sampah tadi yang lewat seperti itu. Kemudian kita kasihlah restitusi tadi 3 hal. Ketika dia melakukan kesalahan lagi, kita ingatkan kembali azan restitusi kemarin bagaimana. Kita jelaskan dengan anak apa sih restitusinya apa. Cukup mungkinnya Bu Eka. Jadi ketika anak kita punya kesalahan, langsung aja kita panggil. Mungkin ketika tidak ada teman, bisa kita panggil seperti itu. Ini tanggapan siswanya. Tanggapannya, ternyata Ibu Junika tidak marah-marah, cuma Ibu Junika ngasih tahu nasihat. Walaupun saya buang sampah sesuai kesepakatan kelas, memang anak-anak sudah kita kasih tahu seperti itu Bapak. Nah, ini ya, jadi kesimpulan dari kita tadi, ada budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya budaya positif ini tujuan kita anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau ingin memberi solusi atau mau tidak lanjut kita ke depannya untuk sekolah kita. Ya, silakan Pak Bapak. Ya teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Junika telah memaparkan tentang budaya positif sebagai bentuk tugas dari modul 1 dan 4 PGP angkatan 11. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ini sangat membuka lagi ya. Mungkin kita kemarin sudah belajar dari Bu Mega, saya juga sudah berjalan, akhirnya lupa lagi, nggak dipakai lagi, kita buka lagi. Jadi dengan ini ada pengingat lagi dari Bu Junika bahwa budaya positif ini agar senantiasa kita berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan atau di lingkungan masyarakat. Yang ingin saya sampaikan Bu Junika, apakah keyakinan kelas itu hanya disebutkan anak saja atau bisa dengan gurunya? Itu menurut Bu Junika seperti apa? Menurut saya keyakinan kelas itu memang harus kita sepakati bersama, yang terutama bukan hanya guru, bukan anak saja, tetapi
dua-duanya harus melakukan untuk menyepakati, karena di kelas itu kan ada guru dan siswa, jadi yang guru dengan siswa. Artinya bukan hanya siswa saja, tapi saya sebagai guru juga harus meyakini kelas tersebut, meyakini apa kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Tidak mungkin guru tadi murid itu kan kesepakatan kalian, tidak, itu kesepakatan keyakinan kelas kita, karena di situ keyakinan kelas. Artinya itu Pak Bapak ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain atau tambahan. Di sini kita sharing Bapak Ibu biar tahu. Jadi kedepannya, oh ternyata posisi saya di sini. Artinya saya harus merubahnya. Nah tadi ada posisi-posisi kontrol seorang guru itu. Termasuk saya masih jadi posisi pemukul. Pelan-pelan kita belajar bersama. Kita terapkan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya lagi. Persilakan. Masih ada? Mungkin kurang paham. Tadi kita sambil belajar. Saya pun masih belajar karena modul saya masih banyak. Baru masuk modul 2. Ya, ada beberapa modul lagi. Jadi harus belajar. Hari ini pun rukol dengan lagi jam 2 sampai 4. Itu ada pantauan dari besar. Jadi kami harus benar-benar memang betul dibaca, betul-betul ditonton videonya biar ketika ada pertanyaan langsung bisa seperti itu. Jangan sampai ngantuk seperti itu. Tapi saya ingatkan kembali, CGP itu tidak menakutkan Bapak Ibu. Senang Bu, kita pergi ke CGP lokal karya itu adalah temanya bersenang-senang. Di situ kita santai, enjoy. Kita tahu jawab, kita mau ngasih tanggapan, mau ngasih solusi dan sebagainya. Saya pertama jujur, saya berdiri di sini mungkin saya gemetar kemarinnya, tetapi lama-kelamaan tidak. Kita sudah bergaul dengan teman-teman yang lain, bukan hanya SD saja, tetapi SMK. SMK itu ternyata lebih menarik dengan kita SD. Oh tentu ya, belajar kita proses kita ada ini ada itu. Sedangkan SMK itu kan seperti SMK 5, mereka kan mengolah obat. Jadi mereka tuh ada kejenuhan. Sampai sekelompok dengan kami, aku datang ke sekolah yang kau, mau berjemput. Ternyata P5 mereka itu belum sekitar tingkat SD, karena mereka kan ada PKL dan segala macamnya. Jadi untuk P5, jadi Pak Bayu kemarin ngomong ajarku seperti itu. Jadi kita itu kolaborasi di situ. Jujur masalah IT mungkin Pak Moko dan kawan-kawan tahu dengan saya, IT saya sangat kurang, tetapi mau belajar sedikit. Dengan adanya kawan yang lain ternyata dapat ilmu lagi Bapak Ibu. Jadi artinya kita tidak sendiri kerja, tidak baca di internet. Kita sekarang sudah canggih, di Google kita cari. Jujur saya yang buat ini pun kita ambil dari berbagai macam materi, ngambil di sini, ngambil di situ. Kita satukan seperti itu. Tidak susah Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak berikutnya, ikutilah Bapak Ibu. Bukan artinya mau tuntutannya apa, tetapi ilmunya yang banyak yang kita dapat. Mungkin kedepannya kita tidak tahu peraturan pemerintah bisa-bisa kita bayar sendiri. Mumpung kita dibayar oleh pemerintah, kapan lagi gratisan ya Bapak Ibu, kita duduk manis dan segala macam kita dapat ilmu yang baik. Mungkin itulah yang dari saya. Video tentang yang masalah kita nonton sebentar Bapak Ibu ya. Kemarin sudah diputar sebenarnya oleh Pak Moko dengan Ibu Eka dengan Ibu Mega, tetapi kita lebih benar kata Pak Moko tadi. Kemarin mungkin kita lupa di posisi apa kita, di posisi apa kita. Posisi pendukung ya. Sini kamu. Ini posisi pendukung.
Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat kesalahan, ya, rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kalau boleh Kamu sedang ya nanti bikin ibu susah ya? ya, Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah
udah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, inilah tadi ya posisi penghukum. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 5. Kelima itu termasuk posisi kontrol guru. Jadi mudah-mudahan kita bakal semuanya akan jadi manajer dalam pendidikan, terutama di kelas kita terlebih dahulu. Apa saja yang menjadi budaya positif kita lakukan dulu dari hal yang kecil, lama-lama akan terus-menerus akan berkembang. Kemudian kesepakatan kelas Bapak Ibu tetap kita yakini bersama. Nah, mungkin itulah dari beberapa materi yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau masukan, silakan Bapak Ibu, atau potongan tadi ada tambahan? Sudah? Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas meluangkan waktunya. Kedepannya kita akan melakukan hal yang positif, lebih baik lagi, mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian kepada Bu Eka saya terima kasih lagi kepada semuanya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Junika yang telah menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan terkait tentang budaya positif. Mudah-mudahan harapannya dari Bu Junika kita semua bisa menerapkan mungkin untuk bentuk tindakan kecilnya dulu di kelas masing-masing, terutama tentang restitusi ya. Insya Allah kalau kita ada niat pasti bisa, dan kedepannya berharap juga praktik baik dari kita semua pasti ada praktik baik bisa di-share mungkin pada saat kita nanti kompel. Terima kasih Bu Nika atas ilmunya. Kami doakan semoga sampai nanti selesai program guru penggeraknya berjalan dengan lancar. Ditunggu lagi mungkin nanti diseminasi atau ilmu praktek baik yang lain pada saat kompel, mungkin kita bisa berbagi praktek baik juga, karena Bu Judika masih ada 2 modul lagi ya Bu Judika, modul 2 dan modul 3, mungkin nanti ada beberapa yang bisa di-share ulang kembali. Baik, akhirul kalam, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, mohon maaf mengganggu-ganggunya, kepada Bu Judika terima kasih banyak atas ilmunya untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik, insya Allah lebih kompak dan dapat memajukan SD kita, SD Negeri 23 Pangkal Pinang kita ini